Kebiadabannya ini mengakibatkan Karen koma selama 10 hari dan mengalami kecacatan permanen. Dan diketahui juga bahwa tidak lama dari kejadian itu, Karen pun meninggal dunia. Jadi psikopat gara-gara mantan. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Psikopat banyak dibilang sebagai salah satu gangguan kejiwaan. Tapi bagaimana jadinya jika psikopat itu adalah seseorang yang mengerti tentang kejiwaan? Ya, hal inilah yang terjadi di Amerika. Seorang psikolog dengan paras tampan yang bernama Ted Bundy ternyata adalah seorang psikopat sadis yang telah banyak membunuh wanita cantik. Tidak hanya membunuh, ia juga mengoleksi potongan kepala dari para korban yang disimpan di apartemennya. Police say he was armed with a heavy oak log. He clubbed and then strangled to death 20-year-old Lisa Levy and 21-year-old Margaret Bowman. At least one of them was raped. Pada tahun 1974, polisi di Pacific Northwest Amerika Serikat berada dalam keadaan panik karena beberapa wanita di college di seluruh Washington dan juga Oregon dikabarkan menghilang. Kehilangan tersebut bisa dikatakan hampir terjadi setiap bulannya. Dan dari beberapa kasus hilangnya wanita-wanita itu, polisi berhasil menemukan beberapa petunjuk mengenai dalang di balik kejadian tersebut. Pada masa yang sama, beberapa wanita telah melaporkan bahwa mereka dirayu oleh seorang lelaki. Kebanyakan dari wanita tersebut memberi gambaran yang sama mengenai lelaki tersebut. Menurut mereka, lelaki yang menggoda mereka ini terlihat seperti seseorang yang tampan dan juga berkarisma. Sebelum masuk ke kisah pembunuhannya, aku akan mengajak kalian semua untuk mengenal Ted Bundy ini lebih dalam lagi. Ini dia. Ted Bundy adalah seorang pembunuh berantai yang paling sadis dalam sejarah Amerika. Banyak orang masih mengingatnya ketika kurang lebih 30 tahun yang lalu, ia dihukum mati di atas kursi listrik atas kejahatan yang ia lakukan. Bundy adalah psikopat yang cerdik dan mempunyai fisik yang rupawan, namun di balik itu semua tersimpan sisi yang menakutkan dari seorang Bundy. Diketahui antara tahun 1975 sampai 1978, ia melakukan aksi penculikan, pemerkosaan dan juga pembunuhan atas 36 wanita yang terkonfirmasi sebagai korbannya. Ada juga kemungkinan ia membunuh lebih dari 100 orang. Karena sampai saat ini tidak diketahui jumlah pasti korban dari Ted Bundy ini. Sikapnya yang dingin dan juga tidak emosional dikombinasikan dengan fisik rupawan dan juga kecerdasan yang cemerlang menjadikan Ted ini sebagai pembunuh karismatik berdarah dingin yang sangat menakutkan. Diketahui Ted Bundy lahir di Burlington, Vermont 24 November 1946. Ia lahir dari seorang ibu yang bernama Eleanor Louise Cowell dengan seorang ayah yang tidak diketahui identitasnya. Ibunya saat itu masih berumur 22 tahun ketika melahirkan Bundy. Karena malu dirinya hamil di luar nikah dan Bundy adalah anak yang tidak diharapkan, maka Louise memperkenalkan dirinya sebagai kakaknya, sedangkan kakek dan neneknya Bundy ini dipercayai sebagai ayah dan juga ibu kandung Bundy. Saat Bundy mengetahui fakta bahwa orang yang selama ini ia anggap sebagai kakaknya ternyata adalah ibunya sendiri, Ted menjadi sangat syok dan juga mengalami kejutan mental. Dan dikabarkan juga sang ibu kemudian menikah lagi, tetapi hubungan Ted dengan ayah tirinya tidak pernah berjalan mulus. Upaya ayah tirinya untuk mendekatkan Ted dengan keluarganya juga tidak pernah berhasil. Ted kecil tidak pernah bermain dengan saudara-saudaranya dan ia lebih sering memilih untuk sendirian. Itu dia latar belakang Ted dan juga keluarganya. Dan kita akan move ke masa remajanya Ted, di mana ia menemukan cinta pertamanya yang merubah dia menjadi psikopat.
Setelah lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 1965, Ted Bundy melanjutkan studinya ke University of Puget Sound. Beberapa tahun sebelum masa studinya selesai, ia kemudian pindah ke University of Washington untuk mengambil jurusan bahasa Cina. Tidak lama kemudian, pada tahun 1968, ia drop out dan mendaftarkan untuk mengganti bidang studinya ke jurusan psikologi. Seperti selayaknya remaja pada umumnya, Bundy menemukan cinta pertamanya pada seorang perempuan, yaitu teman kuliahnya sendiri di University of Washington. Perempuan itu bernama Diane Edward. Diane dikenal sebagai perempuan yang classy yang berasal dari kalangan atas yang mempunyai gaya hidup yang mewah. Hal inilah yang membuat Bundy sangat terobsesi untuk menjadi orang kaya, karena dirinya memang hanya berasal dari kalangan bawah. Hingga pada akhirnya hubungan mereka berakhir karena Diane merasa bahwa Bundy tidak akan bisa membahagiakannya. Alasan Diane saat itu memutuskan hubungan mereka karena saat itu Bundy hanya bekerja serabutan dengan gaji yang rendah dan kuliahnya pun juga berantakan dan ia dianggap tidak punya masa depan. Banyak yang beranggapan bahwa peristiwa inilah yang menjadi pemicu dari kegilaannya memperkosa dan menghabisi nyawa korbannya yang semuanya adalah perempuan. Pada tahun 1968, Diane lulus dari University of Washington dan kemudian kembali ke rumahnya di San Francisco untuk bekerja di sana. Setelah diputuskan dan juga ditinggalkan oleh Diane, Bundy sangat terpukul atas peristiwa tersebut. Ia kemudian bertekad untuk membalas perbuatan yang dilakukan Diane padanya. Setelah kelulusan, Bundy yang resmi menjadi sarjana psikologi terjun ke dunia politik dan melanjutkan studinya ke sekolah hukum. Setelah itu, ia memperoleh pencapaian yang dirasa cukup dan penghasilannya pun sekarang sudah lebih dari cukup. Ia diketahui menghubungi kembali mantan kekasihnya yaitu Diane Edward dan ia juga berhasil mengajaknya untuk kencan. Singkat cerita, ketemulah nih Bundy dan juga Diane. Dan di dalam pertemuannya ini, Diane sempat mengajak Bundy untuk memulai kembali hubungan yang serius. Saat itu, Bundy menolak permintaan Diane karena dia ingin membalaskan dendamnya. Namun sepertinya setelah menolak Diane, sakit hati Ted pada Diane pun sepertinya belum juga terpuaskan. Usai meninggalkan sang cinta pertamanya, Ted menjadi semakin gila. Dengan parasnya yang tampan, ia dengan mudah selalu berhasil mendapatkan wanita-wanita cantik ke dalam pelukannya. Tapi sayangnya para wanita itu hanya menjadi pelampiasan dari dendam Ted pada sang cinta pertamanya yaitu Diane. Setelah melakukan pembalasan dendamnya, ia menjadi tidak punya semangat hidup dan kehilangan jati dirinya hingga akhirnya ia memulai melakukan tindakan kejahatan. Pernah ada teori dari seorang kriminologis dan juga penulis yang beranggapan bahwa hampir semua korban dari Ted Bundy ini mempunyai ciri fisik yang mirip, yaitu berambut hitam dan panjang. Jika foto para korban disandingkan, maka mereka semua akan terlihat seperti saudara. Dan kalian tahu semua korban Ted Bundy ini mirip dengan siapa? Ya, mirip dengan Diane Edward, yaitu sang mantan kekasihnya. Diketahui kejahatan pertama yang dilakukan Bundy terjadi pada tahun 1974 ketika ia berusia 27 tahun. Kekerasan pertamanya ini ia lakukan pada seorang wanita yang berumur 18 tahun yang diketahui bernama Karen Sparks. Karen adalah seorang mahasiswa di University of Washington. Pada suatu hari, Bundy memaksa masuk ke apartemen Karen dengan merusak pintunya. Bundy kemudian memukul Karen dengan menggunakan logam dari bingkai tempat tidurnya. Akibat benturan keras pada kepalanya, Karen pun pingsan dan saat itu juga Bundy melancarkan aksi pemerkosaannya. Kebiadabannya ini mengakibatkan Karen koma selama 10 hari dan mengalami kecacatan permanen. Dan diketahui juga bahwa tidak lama dari kejadian itu, Karen pun meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, Linda Ann Haley yang juga salah satu mahasiswa di University of Washington menjadi
menjadi korban kekerasan kedua setelah Karen Sparks. Sama seperti yang dilakukannya pada Karen, Bundy juga datang ke apartemen Linda dan kemudian memukulnya sampai pingsan. Namun bedanya dengan kasus Karen, Bundy membawa Linda ke dalam mobil dan memperkosanya dengan keji sampai Linda meninggal dunia. Ketika Linda meninggal dunia, mayatnya dibuang ke kawasan terpencil seperti hutan. Setelah itu, Bundy melanjutkan aksinya dengan mengincar para mahasiswa yang berada di area tersebut yang tentunya untuk dijadikan korban selanjutnya. Dalam melakukan aksi kejinya, Bundy mempunyai pendekatan tersendiri kepada calon korbannya. Ia akan berpura-pura menjadi seseorang yang mempunyai disabilitas dan kemudian ia meminta bantuan pada calon korbannya untuk mengambilkan sesuatu di dalam mobilnya. Setelah korbannya menuju ke mobil, ia kemudian memukul korbannya ini sampai korbannya pingsan dan membawanya ke suatu tempat untuk diperkosa dan juga dibunuh. Gilanya, Bundy ini terkadang mengunjungi lagi mayat korban setelah beberapa hari untuk diperkosa lagi. Dan selain itu, Bundy juga membawa tengkorak beberapa korbannya untuk diletakkan di samping tempat tidurnya. Saking banyaknya laporan wanita yang menghilang, akhirnya polisi pun mulai merespon atas peristiwa hilangnya banyak wanita ini. Polisi setempat pun mulai membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Elizabeth Clover adalah seseorang yang pernah dikencani oleh Bundy. Ia melaporkan dugaan bahwa mantan kekasihnya lah yang telah melakukan kejahatan tersebut. Namun Ted Bundy berhasil melarikan diri sebelum polisi mengetahui perbuatannya. Ia kemudian berpindah ke sebuah kota yang bernama Utah dan Bundy pun melanjutkan kembali aksi pembunuhan yang serupa dengan korban-korban sebelumnya. Selama Bundy berada di Utah, ia dikonfirmasi menjadi pelaku pemerkosaan dan juga pembunuhan dengan korbannya yaitu Nancy, Melissa Smith, Laura Aime, dan juga Debbie Ken. Hingga pada akhirnya pada Agustus 1975, Bundy tertangkap oleh pihak kepolisian saat ia berkendara di pinggir kota Salt Lake, Utah. Ia didapati membawa topeng, borgol, dan juga benda tumpul lainnya. Benda tersebut jelas menjadi kecurigaan polisi dan akhirnya Bundy pun ditangkap. Dan di dalam persidangan diketahui bahwa Ted telah membunuh kurang lebih 30 orang wanita yang berambut panjang dan menyimpan 12 potongan kepala di apartemennya. Dan diketahui juga selama di dalam penjara, Ted Bundy ini sempat beberapa kali berhasil kabur dari sel tahanan. Namun yang paling diingat adalah ketika ia sengaja melakukan diet ekstrim dengan menurunkan berat badannya sebanyak 30 kg. Ia melakukannya agar bisa menyelinap kabur dari penjara dengan melalui sekat yang kecil. Kemudian ia diam-diam menuju ruang penjaga sel tahanan dan menukar baju tahanannya dengan penyamaran tersebut. Hingga akhirnya ia bisa meloloskan diri dari penjara. Dan kalian tahu nggak, setelah berhasil lolos dari penjara, Ted Bundy ini bukannya sibuk melarikan diri. Ia malah melakukan aksi pemerkosaan dan pembunuhan lagi di Florida dengan korbannya yang bernama Margaret Bowman dan juga Lisa Levy. Hingga pada akhirnya Ted Bundy pun tertangkap kembali. Dan di dalam pengadilan Miami, Florida, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman mati pada dirinya. Dan sampailah pada pagi yang cerah pada tanggal 24 Januari 1989 bertepatan dengan eksekusi mati Ted Bundy di atas kursi listrik karena atas kejahatan yang dilakukannya dengan memperkosa, melakukan tindak kekerasan hingga menyebabkan kematian pada beberapa wanita. Bundy pun pada akhirnya dikenang sebagai pembunuh berdarah dingin yang berakhir tragis dengan banyak orang yang mensyukuri kematiannya. Dan sebelum menjalani hukuman mati, Ted Bundy ini sempat meminta agar abu dari jasadnya untuk ditebarkan di pegunungan Cascade di Washington, yaitu salah satu tempat di mana ia pernah melakukan aksi pembunuhan kejinya. Dan diketahui pada hari di mana Ted Bundy ini dieksekusi mati, para warga semuanya merayakan kematian Ted Bundy di sepanjang jalan dengan cara berpesta. Dan itu dia kisah hidup seorang pria tampan yang berubah menjadi psikopat
gara-gara mantan. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan dibantu like, komen, share, dan juga subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!